Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau setiap hari kerja di kantor di Sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ernst Daada STH. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, atas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana Keluaran 20 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang bersandar padanya. Kasih Tuhanku yang tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang percaya padanya. Jemaat, persilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lamban untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, menggembara di jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu.
Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap kita yang dengan penuh kesungguhan hati mau mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah, maka dengarkanlah bagimu saat ini berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan, dari mata air keselamatan. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima perintah di dalam hidup yang baru. Oleh karena itu kami mengundang jemaat untuk berdiri. Dan kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana Ibrani pasal 6 ayat 9 hingga 12. Ibrani pasal 6 ayat 9 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan di saat ini.
Mari kita menyiapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari bersama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pola kekerabatan di dalam kehidupan manusia itu beragam sebutannya. Tetapi pada intinya sebenarnya sama. Pola kekerabatan yang ada di tengah-tengah masyarakat manapun selalu menunjukkan atau mau menampilkan satu hidup bersama yang rukun,
yang damai, penuh cinta dan kasih. Kalau di masyarakat Batak, pola kekerabatan, kebersamaan di antara masyarakat ada yang disebut dengan istilah dongan sahuta. Dongan sahuta, ya sejauh yang saya pahami ya Ibu Bapak, itu bicara tentang bagaimana persatuan, kebersamaan warga lepas dari ya mungkin kekerabatan kampung, marga, tetapi semuanya boleh bersatu dalam kehidupan bersama. Apalagi biasanya orang-orang yang di perantauan. Orang-orang yang di perantauan dengan semangat dongan sahuta itu saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Walaupun mungkin tidak sedarah atau semarga, tetapi kalau memang satu asalnya sama dari Sumatera Utara, maka saling memperhatikan. Itu semangat dongan sahuta. Ya. Kalau di Maluku, ya di daerah asal saya ada yang disebut dengan pelagandong. Pelagandong itu ya maknanya kurang lebih sama dengan dongan sahuta. Kebersamaan, tidak hanya karena ikatan darah atau marga fam, tetapi lebih dari itu. Biasanya pelagandong itu dua kampung yang punya perbedaan, biasanya agama atau budaya yang lain, menyatukan diri, menyatakan diri menjadi satu, bersaudara. Katong bersaudara, begitu bilangnya. Itu pelagandong. Jadi dimanapun kalau ketemu, itu saudara saya. Walaupun memang beda kampung, beda marga atau fam, tetapi ada ikatan yang mengikat. Mulai di Jawa, di Kalimantan, di orang Dayak, atau di mana saja punya kekerabatan atau jenis kekerabatan yang seperti itu, saya rasa. Yang mengikat kita, walaupun mungkin tidak sedarah, tetapi merasa kita saudara, kita keluarga di dalam kehidupan masing-masing. Itu intinya. Nah, Ibu Bapak, bacaan kita pada saat ini juga mempunyai nilai yang sama tentang itu. Topiknya adalah tentang budak. Budak Ibrani terlebih khusus. Jadi begini Ibu Bapak, bagian ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel, terlebih khusus kepada orang-orang yang punya ekonomi yang lebih baik. Ya katakanlah orang-orang yang punya penghasilan atau kehidupan ekonominya kaya begitu. Nah, mereka menjadi tuan-tuan. Nanti kalau kalian sudah tinggal di tanah perjanjian, hidup kalian sudah mapan, hidup kalian sudah menjadi lebih baik. Ingat, ada saudara-saudaramu yang karena kondisi hidupnya susah, miskin, sehingga mereka tidak mampu mengembangkan hidup mereka. Dan akhirnya mereka menghamba kepada orang-orang atau tuan-tuan kaya. Secara khusus ini untuk orang Ibrani. Menghamba ini artinya mereka mereka memberi diri mereka kepada tuan-tuan kaya, alias menjadi budak. Nah, Ibu Bapak, kalau mendengar kata budak biasanya pikiran kita langsung berpikir, oh orang ini dikerja paksa, orang ini tidak dibayar dan harus bekerja membanting tulang untuk tuannya karena dia sudah dibeli dan sebagainya. Nah, pasti pikiran kita seperti itu. Tetapi konteks yang dimaksud dengan budak dalam bacaan kitab Keluaran 21 ini Ibu Bapak beda. Yang dimaksud di sini sekali lagi tadi sudah saya singgung adalah orang-orang Ibrani yang karena kemiskinan mereka tidak bisa berbuat apa-apa sehingga mereka memberi diri kepada orang-orang Ibrani yang kaya supaya apa? Mereka bisa bekerja pada tuannya itu dan mereka bisa diberi makan. Mereka bisa diberikan tempat berteduh. Mungkin tidak rumah tapi tempat berteduh dan mereka bisa hidup selayaknya manusia. Mungkin tidak kaya dan sebagainya. Tetapi selayaknya diri seorang manusia. Nah disinilah Musa ingin mengingatkan kepada tuan-tuan kaya. Ingat
Budak-budak Ibrani ini memang memberi diri kepada kalian karena kemiskinannya. Tetapi ingat, dia itu keluargamu. Walaupun tidak sedarah, tetapi dia sama-sama orang Yahudi, sama-sama orang Israel, Ibrani. Sama kalian. Sehingga kalian itu satu keluarga besar, anak-anak Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Nah, karena kalian satu keluarga di dalam Tuhan, sebagai satu bangsa, anggota bangsa pilihan Tuhan, maka ketika ada seorang yang menghamba kepadamu, seorang Ibrani yang menghamba kepada tuan-tuannya yang adalah orang Ibrani juga, perlakukan mereka dengan sikap bahwa mereka adalah saudara saya, keluarga saya. Jangan sewenang-wenang, jangan semena-mena kepada mereka. Perlakukan mereka dengan manusiawi, dengan baik. Caranya bagaimana? Orang-orang ini yang jadi budak ini 6 tahun mereka bekerja pada kalian. Itu perintah Musa. Tetapi nanti pada tahun yang ke-7 yang disebut dengan tahun Sabat, ya. Tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan dari pekerjaan mereka. Artinya mereka jadi orang merdeka. 6 tahun mereka sudah menghamba kepada tuannya, maka pada tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan. Tidak boleh, tidak harus dibebaskan. Karena Bapak Ibu kalau 6 tahun sudah bekerja paling tidak, ya kehidupan si orang yang menghamba ini sudah lebih baik, sudah lebih mapan. Begitu tak? Sehingga pada tahun yang ke-7 dia bisa menjadi orang merdeka dan bisa hidup merdeka. Kecuali si budak ini sendiri yang minta. Dia mungkin kerasan, dia sayang kepada tuannya, dia merasa betah kepada tuannya. Maka dia boleh minta untuk terus bekerja pada tuannya. Bukan tuannya yang minta ya, tapi dianya sendiri yang meminta. Kalau boleh saya tetap bekerja pada Tuhan. Sehingga orang itu nanti kupingnya dikasih apa-apa nusuk begitu ya, dikasih tanda untuk menjadi tanda bahwa dia akan menjadi budak seumur hidup pada tuannya. Dan tentu saja pastinya tuan itu adalah tuan yang baik yang memperhatikan kehidupannya. Jadi intinya semua ini Bapak Ibu adalah bagaimana kekerabatan, kehidupan bersama satu keluarga besar masyarakat Ibrani bisa terjaga dengan baik. Yaitu ketika satu sama lain boleh menempatkan sesamanya tidak berbeda dengan saya. Walaupun saya tuan dan dia budak, maka seorang tuan harus tetap memperlakukan dia sebagai saudaranya, keluarganya. Tidak sewenang-wenang. Perhatikan dengan baik. Bahkan dikatakan di sini, kalau memang budak itu dipandang sosok yang baik, si tuannya boleh kasih dia istri. Boleh mencarikan seorang wanita, perempuan untuk menjadi istri bagi budaknya. Karena dia keluarga saya. Kalau namanya budak enggak yang pada pemikiran orang umum, mana bisa dapat seperti itu, tidak. Tapi bagi orang Ibrani, dia bisa memberikan istri kepada budak Ibraninya karena keluarga. Nah, semangat itulah yang mau Musa tanamkan kepada orang Israel. Bagaimanapun juga berbedanya kita satu keluarga. Keluarga di dalam Tuhan tentunya. Sebagai bangsa pilihan. Nah, Ibu Bapa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah juga firman yang kiranya menjadi semangat di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihatnya dari sudut semangat kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ibu Bapak ingat, kita ini satu keluarga di tengah-tengah kehidupan berbangsa kita, Indonesia. Ingat itu baik-baik.
Walaupun mungkin berbeda keyakinan, agama, berbeda suku bangsa, berbeda kehidupan ekonomi, pendidikan dan sebagainya berbeda. Tetapi kita satu keluarga besar Indonesia. Bangsa kita Indonesia adalah rumah kita bersama. Kita hidup sebagai satu keluarga, satu saudara. Nah, semangat ini jugalah yang kiranya ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, di sekitar kita, di lingkungan di RT atau RW, di mana saja kita berada. Maka pandanglah seorang orang yang ada di sekitar kita bukan orang lain saja. Bukan sekedar, oh dia tetangga saya. Oh dia orang sebelah rumah saya. Tidak. Maka pandanglah bahwa dia adalah keluarga bersama. Dia adalah kawan, dia adalah sahabat saya. Se-RT, se-RW ataupun di lebih luas daripada itu. Dia bagian hidup saya. Ketika kita bisa menempatkan diri kita sebagai saudara kepada sesama kita, maka relasi yang muncul apa? Saling peduli, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Maka akan ada toleransi satu dengan yang lainnya. Memang perbedaan ada. Memang kehidupan berbeda, pasti ada satu dengan yang lainnya. Antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, pribadi satu dengan pribadi yang lain, pasti punya perbedaan. Tetapi sebagai saudara, sebagai satu keluarga, perbedaan itu tidak akan dibesar-besarkan. Tetapi yang akan dibesarkan adalah kesamaan, kebersamaan satu dengan yang lainnya. Dan itulah semangat yang juga kita belajar dari firman Tuhan kita di saat ini. Bagaimana kita boleh menjaga agar keluarga besar Indonesia ini boleh terjaga dengan baik. Walaupun kita punya banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Ingat semangat bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Artinya kita punya banyak perbedaan. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk berpisah. Untuk menjadi merasa berbeda, merasa lain dengan yang lain. Tetapi itu menjadi alasan untuk membina lebih lagi kebersamaan, kesatuan sebagai satu bangsa. Mari Ibu Bapak kita belajar dari firman Tuhan kita pada saat ini. Sebagai satu bangsa kita boleh belajar hidup bersama dalam semangat persaudaraan. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak Saudara. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama kita berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan dengan hati dan mulut percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi kami haturkan padamu Tuhan, karena kasih cinta Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap menyerahkan sepanjang kehidupan ini hanya ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, itu ada dalam kuasa Tuhan, dalam rancangan Tuhan saja. Saat ini juga Tuhan, kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang rindu Tuhan jamah kehidupan mereka. Karena beratnya pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami Tuhan. Yang sakit, berkati Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan kekuatan kesembuhan. Kami menyerahkan Bapak Persulesi, Bapak Winan Lestuni, kami serahkan para lansia, kami serahkan yang menderita karena berbagai kondisi fisik yang lemah. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, agar dalam kuasa-Mu saja, saudara-saudara kami ini bisa disembuhkan, mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Demikian juga bagi pribadi rumah tangga yang saat ini bergumul dengan berbagai permasalahan yang berat dalam hidup mereka. Berkatilah Tuhan, agar apa yang mereka rasakan, mereka alami di dalam Tuhan, mereka memperoleh jalan keluar yang terbaik. Berkati Bapa, sehingga apapun pergumulan hidup yang mereka harus hadapi, mereka dapat menyelesaikannya dalam kasih dan kebenaran Tuhan adanya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan bagi mereka yang bersuka cita karena berbagai hal indah yang mereka alami. Bertambah usia perkawinan, mereka juga yang berhasil atau mengalami peningkatan, kesuksesan dalam usaha, kerja, ataupun berbagai pengalaman hidup yang mereka alami. Biarlah itu menjadi sukacita dan ucapan syukur juga ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Karena hidup dan kehidupan kami ada hanya dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah, agar kehidupan berbangsa bernegara kami juga tetap ada dalam kuasa-Mu Bapa. Begitu banyak hal yang harus dihadapi oleh pemerintah, terlebih khusus di masa-masa berat karena pandemi COVID-19. Penularan akan COVID-19 yang masih tinggi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada memberkati sehingga pemulihan yang terbaik di dalam Tuhanlah yang boleh terjadi pada kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang menyertai pemerintah untuk dapat menata kehidupan berbangsa kami dengan baik. Kami serahkan bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 agar mereka dapat mendapatkan kesembuhan, pemulihan atas sakit yang mereka alami. Pemerintah dapat menyiapkan berbagai usaha pengobatan, vaksin yang sekarang ini sedang diuji coba. Biarlah itu Tuhan menjadi jalan yang Tuhan berikan, jalan berkat yang Tuhan berikan, sehingga ada kekuatan pemulihan yang terbaik bagi semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau tetap ada bagi kami dan memberikan kami semuanya kekuatan melewati berbagai gelombang tantangan yang ada. Gereja-Mu Tuhan, berkatilah agar setiap pelayanan yang berjalan terus berjalan dengan baik. Gereja GPIB
baik tingkat sinodal maupun di jemaat-jemaat, di pos-pos Pelkes. Berkati Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan baik, pelayanan dapat tertata dengan baik, dan kasih Tuhan nyata dalam seluruh gerak langkah pelayanan di GPIB. Jemaat Tuhan di GPIB Sawangan, berkatilah Tuhan agar seluruh gerak langkah pelayanan kami berjalan dengan baik, karena kasih damai sejahtera Tuhan menyertai kami semuanya. Kami menyerahkan akan peribadahan yang masih harus berjalan baik di gedung gereja maupun juga di rumah dengan daring, virtual. Tuhan, biarlah semua kami boleh tetap menghayati panggilan, pengutusan Tuhan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu Tuhan tetap terhayati dengan baik di setiap anak-anak Tuhan. Kami belum semua bisa beribadah bersama Tuhan, karena pembatasan yang harus kami jalani, protokol kesehatan yang harus kami jalani. Biarlah semua kami boleh bersabar, sehingga pada waktunya nanti kami boleh kembali berkumpul, beribadah bersama dalam kondisi yang betul-betul aman, betul-betul sehat, dan kami boleh menjalani kehidupan dalam kebenaran Tuhan senantiasa. Berkati Tuhan agar seluruh usaha pelayanan yang berjalan dapat terus berjalan dengan baik, karena kuasa Tuhan menyertai, memberkati kami dalam segala gerak langkah yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat kuasa Tuhan saja yang ada bagi kami, yang menyertai kami semuanya, sehingga pelayanan persekutuan jemaat di tempat ini juga boleh terus berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab Daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 23 Agustus 2020. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 30 Agustus 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A, jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B, jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA Group sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Pelajaran katerisasi periode 2020-2021. Pelajaran katerisasi periode 2021 dimulai awal bulan September 2020. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor sekretariat GPIB Sawangan setiap hari kerja atau di Korsek Wakorsep, Korjem Wakorjem. Pendaftaran paling lambat Minggu 23 Agustus 2020. Pembinaan PHMJ GPIB Sawangan Depok periode tahun 2020-2022 diadakan secara daring pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 oleh Majelis Sinode GPIB mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 19.15 di Gedung Gereja Sawangan. Mohon perhatian dan kehadiran Bapak Ibu PHMJ GPIB Sawangan Depok periode tahun 2020-2022. Laporan keuangan. Mulai Minggu 23 Agustus 2020, laporan keuangan menggunakan format yang disesuaikan dengan buku pedoman pengelolaan perbendaharaan GPIB tahun 2019. Termasuk penyesuaian nomor akun yang sudah dilakukan 2 minggu sebelumnya, warta tanggal 9 dan 16 Agustus 2020. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Juga langkah
serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.